Dan sama juga ayah bunda dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka bermaksiat pada Allah, bermaksiat pada Rasul. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya 80 orang yang beriman kepada Nuh alaihissalam yang Allah selamatkan. Dan 80 orang itu yang menjadi keturunan yang selamat dan membawa keturunan yang bermacam-macam. Ada yang jadi bangsa Asia, ada yang menjadi bangsa Eropa, ada yang jadi Amerika, ada yang Australia, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah itu dari 80 orang yang selamat. Dan inna lamma taghal ma'u, sesungguhnya ketika air sudah mulai naik meninggi, kami selamatkan kalian. Fil jariyah, dalam sebuah kapal. Allah selamatkan. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzun wa'iyah, agar menjadi peringatan buat kita semuanya. Dan agar yang mau menyimak, mau berpikir, mau mendengar, menjadi keselamatan buat semuanya. Bahwa siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya celaka. Siapa yang taat maka akan selamat. Dan ini terus berulang ayah bunda. Terus-terusan berulang. Yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka celaka. Tapi yang taat sama Allah dan Rasulnya selamat. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Jadi kalau pembukaan sering baca ayat ini. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka menang dengan kemenangan yang amat dahsyat. Jadi ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tuh hari ini. Yang pertama, maksiat pada Allah dan Rasulnya celaka dunia akhirat. Tapi ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Jadi kalau mau menang, mau selamat, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut bahwa Allah selamatkan kita ketika air mulai naik, yang selamatkan kita semuanya, nenek moyang kita yang 80 orang itu adalah Allah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Di antara banyak musibah yang Allah timpakan buat umat manusia, ada tuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah yang memiliki nama Asmaul Husna Ad-Darru wan Nafi. Allah yang mendatangkan mudarat dan Allah juga yang mendatangkan manfaat. Ini punya siapa yang masih bocor? Silakan ditutup. Allah Ad-Dar, Allah yang mendatangkan mudarat dan Allah juga yang mendatangkan manfaat. Saya tutup dulu ya biar ayah bunda biar nyaman. Cek, mudah-mudahan nggak ada yang bocor lagi. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Maka yang bisa mendatangkan mudarat hanya Allah. Yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Pesannya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ayah bunda nanti cari hadisnya. Kalau saja orang-orang berkumpul untuk memudaratkan, mencelakakan dirimu, tapi Allah Subhanahu wa taala belum tetapkan itu, maka mereka tidak akan mendatangkan mudarat untuk dirimu. Kalau saja semua orang berkumpul untuk mendatangkan manfaat
menyelamatkan dirimu, tapi Allah tidak berkenan untuk melakukannya, maka mereka pun tidak bisa memberikan manfaat untukmu. Jadi ad-dar yang memberikan mudarat dan an-nafi yang memberikan manfaat hanya Allah. Nah, ini belajar belajar tauhid, belajar akidah buat kita semuanya. Ad-daru wan nafi hanya Allah. Dan ini akidah yang benar, belajar sama kita bahwa kalau lagi sakit banyak yang berpikir obat, rumah sakit, dokter boleh sebagai perantara, tapi yakin yang menyehatkan, yang membuat kita sakit hanya Allah. Maka kalau lagi sakit jangan lupa doanya tuh. Ayah bunda udah apal belum? Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini yang diajarin sama Rasulullah. Yang belum hafal ntar cari posting. Allahumma rabban nas. Ya Allah, Robnya manusia. Azhibil ba'sa. Hilangkan penyakit. Wasfi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifaan illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan saja. Sifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun lagi di tubuh. Jadi itu baca kalau lagi sakit atau menjenguk orang yang sakit. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dan sama yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada kita doa meyakini bahwa kalau sudah bersama Allah nggak bakal terjadi mudarat. Apa doa supaya kalau bersama Allah tidak terjadi mudarat? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Alladzi la yadurru yang tidak mungkin terjadi mudarat. Alladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Tidak mungkin terjadi mudarat kalau sudah menyebut namanya. Fil ardi wala fis sama. Baik di bumi maupun di langit. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah adalah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dan Masya Allah, ini akidah. Kalau sudah menyebut nama Allah, tidak mungkin terjadi mudarat. Jadi mantapkan hati ayah bunda. Yang memberi manfaat hanya Allah, yang memberi mudarat hanya Allah. Karenanya bahasa Allah, hamalnakum fil jariyah. Kami yang selamatkan kalian. Kami yang bawa kalian. Semuanya dibinasakan, kami yang selamatkan. Beberapa puluh orang dari sekian banyak orang. Nggak tahu umatnya Nabi Nuh apakah jumlahnya ratusan, ribuan, jutaan, saat itu hanya Allah yang tahu. Tapi dari manusia-manusia yang dibinasakan sama Allah, ada manusia yang dibinasakan dengan dicungkir balikan, ada yang dibinasakan dengan angin yang kencang, ada yang dibinasakan dengan suara petir yang amat menakutkan, ada yang dibinasakan dengan ditenggelamkan, macam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian fil jariyah karena masih nyebut nama Allah. Jadi kalau menyebut nama Allah selamat. Dan katanya nih orang pertama yang nyampe di bulan ayah bunda rupanya bukannya orang Amerika, orang Jawa rupanya. Pernah dengar nggak ya bunda?
karena beritanya adalah dengan selamat. telah terjadi sejarah baru, manusia pertama yang tiba dengan selamat di bulan bernama Neil Armstrong. Rupanya yang nyampe di sana selamat orang Jawa dengan selamat. Nah, Neil Armstrong. Jadi Neil Armstrong barang selamat tuh. Nih pagi-pagi biar senyumnya. Apalagi di sini masih tengah malam nih. Ayah Bunda Kusbok rada-rada perih nih matanya. Jadi inna lamma toghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Itu pelajaran. Yang kedua. Jadi ad-dar wan nafi yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat nggak ada yang lain. Kalau kalian sudah benar tuh akidahnya, maka kalau sakit bukannya dokter, bukannya rumah sakit, bukannya obat yang nyembuhin, bukan. Yang nyembuhin Allah. Allahumma rabban nas asibil ba'sa wasfi anta syafi. La shifa'an la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Kalau kalian punya harta, kalau kalian punya punya kebun, kalian punya aset, kalian punya apa-apa, bukan karena kemampuan kalian yang bisa membuat kita ini jadi orang hebat seperti sekarang, bukan. Tapi karena Allah mendatangkan manfaat. Kan kita sudah tahu orang yang punya kebun lupa ngomong Masya Allah la quwata illa billah, kebunnya hancur tuh. Surat Al-Kahfi ayat berapa tuh, Oma? Masya Allah la quwata illa billah. 29 atau Nanti kalian juga ayah bunda 39. lihat dalam surah Al-Qasas. Manusia yang kaya raya, yang hartanya itu kunci-kunci perbendaraannya, para algojo ngangkat aja nggak bisa. Namanya korum. Jadi nggak kebayang tuh ya. Ini orang kunci gudangnya aja para algojo nggak bisa ngangkat. Saking banyak. Kadang-kadang kita suka kagum-kagum tuh sama orang. Asal usaha apa aja untung aja. Duitnya makin banyak. Kok ada orang segitu canggihnya ya. Bikin ini bisa, bikin ini bisa. Segala-gala. Duitnya kayak nggak kurang-kurang. Eh, ada satu kalimat yang keluar. Kalimat lancung yang keluar dari mulutnya. Dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua duit nih, semua aset karena saya yang pinter gitu. Saya yang pinter. Maka kemudian fakhasafna bihi. Ayah bunda tercari di dalam surat Al-Qasas. Kami benamkan. Orang itu namanya Korun. Yang perbendaraannya kayak begitu. Asetnya segitu banyak. Maka ad-daru an-nafi Allah. Yang maha mendatangkan mudarat, yang mendatangkan manfaat Allah. Dan kita juga tahu kalimat lancung dari manusia yang ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, surat An-Nazi'at. Orang itu bilang, aku adalah Rob kalian tertinggi. Karena ngerasa sudah jadi orang hebat, berkuasa, punya tentara banyak, kalimat itu keluar dari mulutnya. Sesungguhnya, ana rabbukumul a'la, faqala ana rabbukumul a'la. Surah Nazi'at ayat berapa tuh? Dia berkata, akulah Robmu yang paling tinggi. Oh, hebat. Nah itu Allah Hebat. ingatkan. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
kami yang menyelamatkan kalian dalam sebuah batra ketika air sudah sampai ke gunung. Pelajaran ketiga, ya Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Banyak Allah sebut nih ayat waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan buat kalian pendengaran, penglihatan dan hati, anugerah yang besar buat kita semua. Tapi dikit banget yang bisa bersyukur. Maka tiga potensi ini, ayah bunda, pendengaran, penglihatan, dan hati ini pakai. Kalau kalian mau menyimak dengan telinga yang benar, melihat dengan pandangan yang benar, hati yang benar, pasti kalian merasa bahwa kalian pantasnya jadi hamba Allah. Nggak ada pilihan lain. Waja'ala lakum. Allah jadikan untuk kalian as-sam' pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan hati, qalilan ma tashkurun. Allah aja yang bisa ngasih itu. Penglihatan, pendengaran dan hati. Tapi dikit banget yang bersyukur. Di Al-Mulk ada 2 ayat 23. Di surat As-Sajadah ayat berapa tuh? Ayat bunda. Udah pernah tahu. Dalam surat Sajadah juga ada. Allah sebut. Manfaatkan itu semua yang Allah kasih untuk menambah keimanan dan ketaatan. Udah jam 6 lewat ya, ayah bunda. Habis dah waktunya nih. Padahal masih pengen ngomong panjang nih. Enggak apa-apa, Lanjut aja, Ustaz. lanjut. Lanjut, Lanjut. Ustaz, lanjut. Ayah bunda Terakhir di nggak tanah nggak suci. nggak ngantuk nggak ya bunda? Enggak. Ngantuk sih Nggak ngantuk, ya. Gus Bob. Usbobnya ngantuk. Iya, yang Usbobnya sebabnya. ngantuk, kita Ngantuknya. seger, Usbob. Baru Di sini masih seger, seger. Baru bangun kalau seger-segernya ini, Usbob. Di sana masih Ya, lama, insya Allah. gimana? Iya, masih lama kalau dari sini ya. Sampai subuh. Sampai jam Iya, 5. iya. Insya Allah. terserah. Jadi pendengaran, penglihatan, nah itu. Kalau nggak dipakai pendengaran, penglihatan, sama hati, udah dikasih segitu mahalnya sama Allah, masuk neraka aja kata Allah. Karena kalian lebih hina daripada hewan ternak. Kalian seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi kata Allah. Walaqad dara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami sudah cemplungkan banyak sekali dari sekelompok jin dan manusia. Mereka dikasih hati, nggak dipakai itu hati. Mereka dikasih pendengaran, mereka nggak dengar. Mereka dikasih pandangan, penglihatan, nggak dipakai untuk melihat hal-hal yang benar. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu kayak hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih gila lagi kata Allah, lebih sesat lagi. Itu yang kalau di ayat ini linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzunu wa iya. Buka mata, buka telinga, dan simak, dengerin. Dan tahu nggak ya bunda, kadang-kadang tuh kita ini nggak mau suka dengerin kebenaran yang dekat. Kalau yang ngomong pasangan gitu, kagak mau dengerin. Biasanya kalau kebenaran yang dekat tuh nggak mau. Dikirim Nabi, Rasul di antara kalangan mereka sendiri nggak mau dengerin. Lah, tahu apa? Bocah ingusan.
Itu kebenaran yang dekat nggak suka. Padahal Allah udah kasih kebenaran yang dekat. Nanti banyak kadang-kadang malah kita tersadar oleh ucapan anak sendiri. Pasangan ngomong berkali-kali nggak percaya. Tapi kalau mau orang yang lain tuh yang jauh, kontennya sama, dia mau dengar. Maka sering tuh kita nggak percaya dengan kebenaran yang dekat. Padahal kebenaran udah dideketin sedekat-dekatnya. Kenapa? Telinganya kamu dengar, matanya nggak mau ngelihat, hatinya nggak dipakai. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzunu wa'iyah. Udah lewat banyak nih. Ya Bunda. Ayat 11 ayat Bunda buat hari ini. Ayat 12 buat besok. Karena ayat 12 Usbok masih di atas pesawat. Doain ya ayat Bunda. Mudah-mudahan perjalanan selamat. Manilah, Udah selamat, sehat. Mudah-mudahan ini bukan Alhamdulillah. kedatangan yang terakhir ke Baitullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi bersama ayah Amin. Bunda semuanya. Amin ya Allah. Amin. Ya.